kui-kui. Kui-kui gitu Kayak lah. tukangnya udah kui gitu kan. Tapi Midnight Kui-kui udah berapa lama sih? Ini yang mendirikan siapa nih di antara kalian? Pertama gue sama Rama tahun 2011 kita punya taste musik yang sama dan pada saat itu kita ngeliat di Indonesia nih belum ada gitu konsep project seperti ini gitu kan dan akhirnya Midnight Kui itu sendiri resmi terbentuk tahun 2012 ketika kita ngajak kami untuk bergabung sebagai live PA vokalis dengan genre musik EDM yang mungkin pada saat itu belum terlalu booming ya di Indonesia. Tapi udah ngebaca di luar udah mulai booming kan? Ya itu dia karena kita ngeliat ada peluang jadi oke, kenapa kita nggak coba bikin sesuatu yang baru di Indonesia dan ya sekarang kita bisa ada di sini merepresentasikan genre itu sendiri so ya. Iya, berarti salah satu pioneer di Indonesia untuk genre musik ini ya. Luar Kan biasanya biasa. genrenya kalau misalnya di ajang-ajang gitu dapat nominasi breakthrough rata-rata alirannya itu aja gitu kan. Pop semua. Pada saat boy band semua, Melayu semua. Ini kan genrenya dia beda sendiri gitu kan. Dimulai dari 2012 ya? Iya 2012, which is baru 2 tahun. Pada saat keluar itu ada maksudnya respons masyarakat gimana? Sebenarnya di awal tahun 2012 pertama kali kita terbentuk, pas kita keluar masyarakat mungkin banyak yang masih bingung ya. Ini lagu apa sih kayak gini? Ini grup musik apa sih? Tapi seiring dengan perkembangan genre musik ini di luar negeri yang sangat pesat, itu membantu kita untuk memperkenalkan musik ini ke masyarakat Indonesia sendiri gitu. Karena di luar sana udah pesat banget. Hampir semua musisi menggunakan elemen-elemen elektronik gitu. Ya, sampai. Waktu keluar terus dengan single yang sama yang jadi nominasi ini? Bukan. Beda? Beda. Kita pakai single yang berbahasa Inggris, which is yang tembus di promo sedikit boleh? Boleh. NME Worldwide Max You chart, kita ngelain Florida dan Train di posisi 75. Luar biasa. Waktu mereka keluarkan single dengan berbahasa Inggris itu yang menyebabkan mereka tidak diketahui bahwa orang Indonesia ini kayaknya buatan luar. Mungkin disangka seperti itu. Ketika keluar singlenya baru, oh ini Indonesia nih tahu sekarang ya. Nah sekarang bicara mengenai awardnya. Kalian udah berapa kali jadi nominator? Jadi salah satu nominasi kalian? Nggak jujur tapi emang ini baru pertama kali sih dari kami bertiga baru Nah pertama ketika kali. ini pengharapannya seperti apa? Apa ada juga kan yang orang sampai kepikiran, menang. Ada yang senang, Oke, tapi kaki tetap ya nonjok-nonjok. Gimana? Masing-masing pribadi deh. Lu dulu deh. Kalau gue harapannya gimana ya, nggak terlalu berharap, ya pasti berharap menang, cuman nggak terlalu yang terlalu obses banget, pokoknya ya Menang bukan gol tapi ini buktiin gitu ya? menang bukan gol tapi ya kita lihat aja nanti, tapi tetap ada usaha untuk kayak ngajak masyarakat untuk vote segala macam, tapi nggak yang terlalu obsesi banget harus menang, Harus beli menang, pulsa menang. segala macam Ya, semua. beli pulsa, iya, enggak. Kan banyak kayak gitu enggak ya? Kalau gue pribadi. Dan ternyata bukan hanya Midnight Quickie yang melakukan hal seperti ini. Mereka menjadi salah satu yang breakthrough untuk Indonesia Choice Awards ini. Pernah juga dilakukan oleh artis-artis dunia. Contohnya siapa Esti? Yang pertama ada Justin Bieber. Justin Bieber ini memulai breakthrough-nya ketika mengupload videonya di YouTube. Dan saat itu di tahun 2011, Bieber memenangkan beberapa penghargaan breakthrough artis seperti International Breakthrough Act dan juga NRG International Breakthrough of the Year. Justin Bieber. Dulunya masih anak-anak. Sekarang udah dewasa-dewasain. Maksudnya emang udah dewasa. Udah dewasa. Lumayan ya. lah. Soal YouTube bukan hanya Justin Bieber ternyata. Ada juga artis dari Korea yang melakukan hal yang sama. Ini pemain keyboard kita Ini adiknya. yang versi KW Supernya ya. Kalau ini. Ya dia campuran antara saya dan juga ternyata ada juga DNA-nya Farah Tabas. Nah, dia gabung. Saya juga ini salah satu breakthrough artis yang berhasil melejit gara-gara goyangannya. Oppa Gangnam Style. Dan banyak juga mendapatkan penghargaan. Di tahun 2013 dia mendapatkan International Breakthrough of the Year dan juga di ajang NRG Music Award itu berkat Gangnam Style-nya dia. Gangnam Itu dia. Style ya. Untuk yang tinggal di Gang 7, Gang 8, boleh bisa. Ke Gang 6. Ada lagi? Nah bahkan yang mendapatkan nominasi itu juga bisa menandai breakthrough-nya dia. Lebih melejitnya dia.
Ada contohnya kalau di bidang acting ada Jennifer Lawrence yang awalnya ia hanya aktris dengan peran-peran kecil sebelum akhirnya dia membintangi Winter's Bone di tahun 2010. Perannya itu menjadikan dia sebagai nominasi di ajang yang sangat bergengsi dan akhirnya sekarang dia melejit. Walaupun saat itu nggak menang ya. Waktu itu cuma nominasi, perannya kecil sekali. Tapi perannya itu nominasinya di Oscar masalahnya. Jadi Ya, di iyalah kategori ya. Best Actress ini di tahun 2011 membuat menjadi orang termuda yang masuk nominasi ini di kategori ini. Ya, sampai sekarang jadi laku keras. Sekarang kita akan menanyakan kembali pada Midnight Quickie. Sebenarnya kalau digenrekan musik kalian itu apa? Electronic dance music atau kerap disapa EDM. Ide. Itu ya, Ya, bedanya. EDM. Lebih spesifiknya pop EDM. Pop EDM. Iya. Membedakan apa? Yang membedakan kan kalau electronic dance music kalau Kadang-kadang nggak poppy gitu ya. bu kan gitu. Kadang-kadang sih sometimes lah. Iya, emang benar kadang-kadang. Kadang-kadang Iya selalu always sih. Jadi Always. kalau misalkan kayak electronic dance music lo bisa menyebutkan misalkan disco tahun 80 itu juga electronic dance, itu juga dance kan maksudnya. Aku juga pernah musik main elektronik itu kayak AC aku mainin. tapi ngedance nggak? Kalau main-main asli nggak bisa dance. Terima servis itu sih ya. Masuk elektronik. Masuk elektronik juga. Terima ini bengkel. Baik ya. Terima bongkar, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi terima pasang lagi. Gak terima pasang. Heeh. Nah sekarang mungkin banyak sekali yang ingin berkenalan lebih dalam dengan band ini. Promo dulu dong, caranya vote-nya gimana? Oke, caranya vote seperti apa? Oh iya, caranya vote dengan cara di Twitter #net_1, #DT_midnightquickie, mention ke @netmediatama, dan jangan lupa ajak teman-teman kamu juga buat nge-vote kita. Iya, ajakin soalnya vote-nya untuk satu orang satu vote, satu account Twitter Kian. Terus jangan lupa juga ke hood.netmedia.co.id. Iya. Dan juga kita akan ingatkan bahwa 1 tahun kebersamaan kita dengan Tonight Show itu meninggalkan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita lupakan. Contohnya apa aja, Isti? Apa sih yang ini katakan kepada penonton Tonight Show? Banyak banget, sudah 1 tahun. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Ada beberapa challenge yang belum kita pernah wujudkan. Terus juga kenangan-kenangan indah karena ada apa ya, waktu papa saya masih ada, waktu itu ada hari ayah juga waktu itu kan. Papa saya masih ada, terus sekarang udah gak ada. Terus momen-momen sama anak mom, sama Ari juga tak terlupakan. Iya, sambil kita akan tutup, kita akan persilakan Midnight Quickie untuk bersiap-siap Silakan. sebagai penampilan penutup buat Midnight Quickie untuk single mereka. Silakan. Silakan langsung Oke. bersiap-siap. Kalau saya sendiri tentunya juga banyak sekali hal yang tentunya juga harus kita ingat karena kebersamaan ini bukan hanya berakhir di sini tapi juga akan berakhir bertahan selamanya. Semua kenangan tidak akan pernah saya lupakan. Iya. Satu hal yang belum sempat kita lakukan ketika bersama-sama dengan Tonight Show. Oke. Kita waktu itu pernah berjanji kalau Berjanji apa? Nanti dulu. followers kita mencapai 50.000, kita akan berenang di Bundaran HI, ya. Dan akhirnya karena kita belum berenang di Bundaran HI, di sini ada kolam renang, kita berenang sekarang. Iya.